Febika Widiantara 2 hari yang lalu menanya saya tolong bahas tentang VPN, SSH, WireGuard, Shadow Shock, V2Ray dan kawan-kawan dong. Saya pengen tahu. Ini yang bikin susah nih, dan kawan-kawan dong. Banyak banget. Oke, tapi intinya ada dua sih sebenarnya. Ada dua jenis sih sebenarnya. Oke, mungkin bagusnya digambar sih. Oke, ini jenis-jenisnya ya. Oke. Di sini ada VPN. Ini pokoknya di sini ada server. Di sini ada server, bisa VPN server, bisa apa segala macam. Di belakangnya ada, bisa ada internet. Atau pilihan lain di belakangnya bisa ada LAN sih sebenarnya. Ya, salah deh saya. Ulang lagi. Yuk. Ini saya gedein lagi. Jadi saya bisa punya server. Bisa pilihannya sambungan ini buat ke internet. Di sini bisa juga pilihan satu lagi, kita nyambungnya ke LAN. Jadi ada yang buat akses ke internet, ada yang buat ke LAN. Walaupun secara umum sama aja sih. Nah, di sini si user di sebelah sini bisa lewat internet. Jadi internetnya bisa ke sini juga ya, biar gampang. Di sini internet juga. Jadi kalau tunnel, ini tunnel dulu yang paling gampang ya. Ada tunnel IP di atas IP biasanya. Tunnel, oke. Tunnel itu tidak di-encrypt, jadi kita bisa bikin tunnel. Tunnel artinya IP dijalani lagi di atas IP. Misalnya IP versi 4 mana, kita jalan IP di versi 4 mana, dan tujuannya bisa masuk ke server terus masuk ke jaringan lain. Jadi kalau tunnel, yang namanya tunnel, kita bisa punya interface tambahan. Jadi ada satu interface benernya masuk ke internet yang ini, terus kita pasang tunnel, punya interface kedua yang bisa connect sampai ke LAN. Jadi kalau tunnel dia bisa nyambungnya sampai ke LAN sini dia kalau tunnel. Oke. Kemudian tunnel itu kita encrypt. Tunnel encrypt kita bisa jadi VPN. Jadi kemudian kita kenal VPN di sini. VPN. Kalau SSH cuman dia encrypt, orang nggak ada yang bisa ngelihat, cuman dia stop di server sini aja, stop. Jadi itu buat remote login. SSH remote login. Jadi SSH fungsinya buat masuk ke server lain. Kalau tunnel biasanya kita masuk ke jaringan lain. Oke. Jadi itu bedanya SSH sama VPN ya. VPN tunnel, kalau tunnel biasanya nggak di-encrypt, yang di-encryptnya VPN. Oke. Terus dia masuk ke jaringan lain. Dengan teknik yang sama, kita bisa aja masuk ke internet dari sini. VPN, terus kalau ini kan ke LAN. LAN-nya diganti pakai internet, ya masuk ke internet jadinya. Jadi bisa aja internet masuk ke internet. Bisa, sah. Itu pakai VPN. Oke. Nah, sekarang jadi ada dua ini. Ada yang buat remote login, ada yang buat masuk ke LAN lain. Itu ya, intinya dua ini sih. Satu remote login, satu LAN lain. Oke, istilahnya satu SSH. Pada zaman dulu SSH makanya telnet. Tapi telnet udah nggak dipakai karena tidak di-encrypt. Tunnel juga nggak dipakai sih sebenarnya. Tapi kalau di jaringannya udah aman ya bisa aja dipakai VPN. Nah, sekarang jadi SSH dan VPN jelas ini ya. Yang satu masuk ke jaringan lain, yang satu remote login ke komputer lain. Nah, sekarang WireGuard. WireGuard itu apa? Kita cari ini WireGuard. Oke. Dia VPN. Oke. WireGuard free open source software publication virtual VPN. Create point-to-point connection
in routed atau bridge configuration. Kita coba lihat. Oke, tujuannya adalah membuat VPN yang performanya lebih baik, more power saving daripada IPsec dan OpenVPN. Oke, yang sekarang ini yang banyak dipakai adalah OpenVPN, yang paling aman, yang paling bagus. Wirebird akan mengalahkan OpenVPN dan dia lebih enteng daripada OpenVPN sih sebenarnya. Gitu ya. Provide a simple, effective virtual network implementation. Oke, dan WireGuard itu diagung-agungkan oleh Linus Torvalds, gitu ya. Itu WireGuard. Dia ini gila nih, 4.000 kernel code, about 1%, cuma 1% dari OpenVPN sama IPsec. Jadi lebih efisien banget daripada OpenVPN sama IPsec. Ini WireGuard. Oke. Teknologi yang dipakai di sini ada Curve 25519 untuk key exchange, encryption-nya pakai CACA20, data authentication pakai Poly 1305, hash table pakai zip hash, Blake itu bisa, ini hanya bisa jalan di atas UDP, gitu ya. Jadi lebih enteng sih, karena di UDP dia lebih cepat komunikasinya. Yang wow, oke. Ini coding yang lain OpenVPN sekitar 400.000. Ini cuma 4.000 line, bener 1%. Ini 400.000 sampai 600.000 line of code, yang ini cuma 4.000 line of code. Jadi pantesan aja lebih enteng kemana-mana dibandingkan OpenVPN. Oke, ini aplikasinya bisa macam-macam, bisa encryption, pre-shared symmetric key mode, networking bisa UDP, bisa support IP versi 6, segala macam. Jadi lebih oke, cuman yang pakai belum banyak sih WireGuard. Itu dulu. Oke, itu WireGuard. Oke, terus yang satu lagi Shadow Shock. Shadow Shock ini dipakai di Cina nih. Shadow Shock. Bisa dibaca-baca di sini. Shadow Shock ini dipakai di Cina untuk jadi orang Cina yang ngelawan pemerintahnya, dia bikin. Keren sih, untuk lawan pemerintah bikin solusi aja mungkin. Kan di Cina semua disensor, dia bikin Shadow Shock buat ngelawan itu. Dia nggak bisa pakai OpenVPN dan sebagainya karena itu cukup standar, bisa diblokir sama pemerintah Cina. Jadi supaya aman, dia bikin sendiri. Cara berpikirnya kira-kira kayak SSH tunnel. Nah, ini tunnel dia bentuknya. Kalau diingat di sini, dia tunnel, tapi dia SSH. Bukan VPN biasa. Jadi dia SSH tunnel. Jadi dia tunnel tapi SSH, bukan VPN ya. Oke, kalau VPN bisa masuk ke jaringan lain. Kalau SSH buat nge-remote login ke server lain sih biasanya. Oke. Pakai proxy. Jadi dia ada proxy di ujungnya, kemudian trafficnya UDP. Keren banget nih. Jadi benar-benar nggak standar. Akibatnya lebih susah dideteksi. Gitu sih kira-kira. Tapi dia dikejar polisi, akhirnya dilepasin itu semua, tapi orang source code-nya dibuka, jadi orang ngembangin dari situ. Sekarang udah banyak, ada yang pakai Go, Rust, C++, segala Perl, segala macam. Oke, jadi kira-kira itu. Cuman ini dipakai di Cina banget sih, nggak terlalu standar. Oke, kita mungkin nggak terlalu. Terus satu lagi apa tadi? Viture. Ini Viture yang puyeng kepala. Kacau. Coba diklik sini Viture. Puyengkan bacanya. Jadi Viture saya nggak bisa baca juga. Bahasa Cina, mabok lu bacanya, emang enak. Nyerah. Silahkan baca sendiri, saya nggak bisa baca, berhubung saya nggak pernah belajar bahasa Cina soalnya. Set tools help you build your own computer network, secure the network connection, protect your privacy. See our website. Our website-nya keren. Ya. Bacanya cuman bisa kebaca ini pull request, V2Fly. Udah nggak ngerti dah. Silahkan dibaca sendiri, saya nggak tahu. Oke, kira-kira itu.
SSL sendiri banyak pilihannya, sebenarnya ada PPTP, ada OpenVPN, ada IPsec segala macam. Jadi ini banyak pilihannya kalau VPN ya. Yang paling bagusnya OpenVPN, tapi ternyata WireGuard lebih bagus lagi daripada OpenVPN gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang VPN SSL, WireGuard, Shadow Shock dan sebagainya tadi.